Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Rahmawati, saya guru fisika dari Buleleng, Bali. Dalam video ini saya akan melakukan micro teaching dengan pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning pada materi elastisitas dan hukum. Adapun sintak dari discovery learning adalah yang pertama persiapan, yang kedua stimulasi, yang ketiga identifikasi masalah, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima mengolah data, yang keenam pembuktian, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Terhadap siswa yang digunakan dalam pembelajaran adalah untuk ranah sikap, teknik penilaian melalui observasi dalam bentuk lembar observasi. Untuk ranah pengetahuan, teknik penilaian dengan tes tulis dalam bentuk uraian. Dan ranah keterampilan, teknik penilaian praktik atau unjuk kerja dalam bentuk lembar penilaian praktik atau unjuk kerja. Selanjutnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Amin ya Rob. Bagaimana dengan Rahma yang pertemuan minggu lalu tidak hadir? Alhamdulillah sudah sembuh, Bu. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah dengan tujuan agar pembelajaran kita nantinya berjalan lancar dan tentunya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, lintas fisika kelas 11 IPA Buleleng, Bali. Satukan niat, bulatkan tekad, semangat. Anak-anak, seperti pertemuan sebelumnya, kali ini Ibu masih membawa sebuah benda. Benda apakah ini? Karet, Bu. Benar sekali, Nita. Nah, apakah yang terjadi jika karet ini di kedua ujungnya Ibu tarik? Karet akan bertambah panjang karena karet bersifat elastis. Benar. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai elastisitas bahan. Masihkah kalian ingat apa yang dimaksud dengan elastisitas bahan? Elastisitas adalah bertambah panjangnya suatu benda karena diberi gaya, Bu. Pintar, Rahma. Adakah yang punya pendapat lain atau yang ingin menyempurnakan? Silahkan, Nita. Elastisitas adalah kemampuan suatu bahan untuk kembali ke keadaan semula setelah gaya luar yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Jadi, elastisitas adalah bertambah panjangnya suatu benda karena diberikan gaya, dan benda akan kembali ke bentuk semula apabila gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan. Tak betul jawabannya, Nita. Jadi, di sini yang dimaksud dengan elastisitas bahan adalah kemampuan bertambah panjangnya suatu bahan apabila diberikan gaya dan akan kembali ke keadaan semula apabila gaya itu dihilangkan. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, kalian dapat merumuskan hukum Hooke melalui percobaan, dan tentunya kalian dapat menggunakan hukum Hooke untuk menyelesaikan masalah fisika dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan sikap jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Oke, untuk pertemuan kali ini Ibu membawa sebuah pegas dengan beberapa beban yang apabila beban ini Ibu gantungkan pada pegas, apakah yang terjadi? Pegas bertambah panjang, Bu. Sekali, Rahma. Saya masih bingung, Bu. Bagaimana hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas, Bu? Sekali pertanyaan dari Nita. Jika sebuah pegas diberi gangguan sehingga pegas meregang pada saat ditarik dan pegas akan merapat pada saat dilepaskan, maka pegas akan mengalami gaya pemulih yang arahnya selalu menuju ke titik asal. Dengan kata lain, besarnya gaya ini sebanding dengan gangguan atau simpangan yang diberikan pada pegas.
Pernyataan ini dikenal dengan hukum Hooke. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan percobaan tentang hukum Hooke untuk membuktikan hubungan gaya dengan pertambahan panjang pegas. Nah, kalian berkumpul dengan kelompoknya yang sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya untuk melakukan percobaan. Sudah berkumpul? Baik, Ibu akan membagikan lembar kerja siswa dan kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok kalian. Silakan kalian melakukan percobaan dan mengisi data pengamatan sesuai dengan lembar kerja siswa. Anak-anak, waktu percobaan sudah habis. Silahkan kalian mendiskusikan hasil pengamatan kalian dengan kelompok kalian. Untuk mendukung hasil pengamatan, kalian bisa menggunakan sumber dari buku lain ataupun internet. Data-data yang didapat kemudian kalian masukkan ke dalam tabel pengamatan dan kemudian kalian ubah ke dalam bentuk grafik agar memudahkan kalian dalam memahami hasil pengamatan. Untuk masing-masing kelompok mempersiapkan diri agar mempresentasikan hasil pengamatan kalian ke depan kelas. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Ibu mulai presentasinya dari kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 1. Oke, beri aplaus buat kelompok 1. Sip banget hasil pengamatannya ya. Adakah di antara kalian yang ingin mengajukan pertanyaan terhadap hasil pengamatan dari kelompok 1? Oke, kalau nggak ada, silahkan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil pengamatannya. Wow, hasil dari kelompok 2 juga sangat inspiratif sekali. Beri aplaus. Ya, sangat inspiratif untuk kalian memudahkan dalam menarik kesimpulan. Alhamdulillah, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil pengamatannya melalui percobaan. Adakah di antara kalian yang dapat menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya Nita, silahkan. Berdasarkan hasil tabel pengamatan dan grafik gaya terhadap pertambahan panjang pegas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pertambahan gaya sebanding dengan pertambahan panjang pegas, Bu. Sehingga semakin besar gaya yang diberikan pada pegas, maka pegas akan semakin bertambah panjang, Bu. Bagus sekali jawaban dari Nita. Kemudian, bagaimanakah rumusan matematis dari hukum Hooke? Secara matematis hukum Hooke itu dirumuskan F sama dengan K kali delta X, Bu. Dari rumusannya dapat dilihat bahwa gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang, Bu. Iya benar, beri aplaus buat Rahma. Jadi sesuai dengan hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X dengan F sebagai gaya pemulih, K sebagai konstanta pegas, dan delta X sebagai pertambahan panjang pegas, maka muncullah sebuah pertanyaan, apa semua pegas memiliki pertambahan panjang yang sama? Tentu saja tidak. Kenapa? Berdasarkan persamaan dari hukum Hooke F sama dengan K kali delta X, maka kita dapat menentukan koefisien konstanta pegas berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegas.
Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, jangan lupa ya untuk pertemuan berikutnya kalian baca dulu literasi di rumah mengenai konstanta pegas yang disusun secara seri ataupun paralel. Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.